Oh my god. Hampir mati mobilnya. Nah, unik. Dengan mobil yang masih pakai tongkat sihir. Ya, assalamualaikum. Kembali lagi di Samurai Max. Kali ini kita berkesempatan buat mereview sebuah unit low SUV yang bernama Suzuki S-Cross. Mobil ini dikeluarkan pertama kali tahun 2013 dan ini masih tipe generasi 1 yang dibeli oleh pemiliknya di tahun 2016. Pada tahun itu, mobil S-Cross ini diciptakan untuk melawan kompetitornya seperti Honda HR-V. Kesan pertama kalau ngeliat mobil ini ya, Suzuki itu hobi banget bikin mobil itu terkesan mini gitu. Seperti misalnya Suzuki Baleno, kemudian Suzuki yang terbaru Suzuki XL7. XL7 itu low SUV tapi dia bentuknya agak mini. Mobil ini sebenarnya dibuat untuk melawan kompetitornya seperti Honda HR-V, tapi dia bentuknya itu seperti hatchback gitu. Padahal dimensinya serupa. Nih ya, Suzuki S-Cross ini memiliki dimensi panjang belakang 4.300 mm. Sedangkan Honda HR-V kompetitornya itu hanya sisi tipis 4.330 mm. Dengan ketinggian, udah pakai data ini aja dari auto.com, nggak hafal data nggak usah sok-sokan lah, masam. Sama dengan HR-V. Tapi kenapa kalau kita lihat seolah-olah mobil ini hatchback kecil gitu, seperti city car. Padahal mobil ini ingin melawan kompetitor di kelas low SUV. Oke, kita kembali ke depan. Kesan gagah ya kalau kita lihat dari bagian front grillnya. Ini logo S-nya keren, besar. Kemudian ada, saya nggak tahu apa namanya ini. Dia punya ground clearance itu sekitar 170 mm. Salah lagi kan, kata auto.com 180 mm. Jadi ini sebenarnya very low SUV. Karena SUV itu kalau middle seperti Suzuki XL7 ya, itu 200 mm ke atas. Sedangkan dia bermain di low SUV dengan ground clearance 180 mm. Dia punya front grille yang cukup keren, ground clearance-nya oke. Dia juga punya apa namanya nih, fog lamp. Sepertinya masih halogen, belum LED. Di sini juga saya nggak tahu ini nyala atau enggak. Sepertinya ini nyala. Jadi dia punya DRL yang sudah LED, sementara lampu utamanya masih halogen. Lampu sennya agak ke tengah, tapi ini dibantu dengan lampu sen yang ada di kaca spion. Jadi sebenarnya kami kurang suka lampu sen yang berada di tengah seperti ini. Takutnya orang yang di depan itu salah kira gitu, tapi dia dibantu dengan lampu sen yang ada di sebelah spion. Kita sedikit ke belakang. Ya lupa lagi kan bahas mesin, dasar amatir. Jadi mobil ini memiliki kapasitas mesin sebesar 1500 cc dengan torsi maksimum di angka 138 Nm, menghasilkan tenaga sebesar 109 horsepower. Jika dibandingkan dengan rivalnya, ya kalah lah. Hahaha. Over fendernya kecil ya, menyatu dengan apa sih ini namanya? Sebentar, saya mikir dulu. Bumper depan. Dia velgnya ring 16, menurut kami cukup keren. Desainnya ini dibilang futuristik karena lubangnya kecil-kecil, tapi dibilang klasik juga klasik karena mobil yang lama itu velgnya itu seperti VW ya. VW itu jarang memberikan lubang-lubang kecil seperti ini. Ini keren, cukup kokoh. Kemudian bannya ini 205. Jadi oke ya, dia simetris gitu. Jarak dari sini ke sini dan jarak dari sini tuh cenderung serupa. Kalau misalnya Suzuki XL7 itu dia di sini kecil sekali, tapi di sini jaraknya gede. Jadi membuat kita gamang kalau kita mau upsize bannya supaya terlihat lebih gagah. Kalau ini tuh pas. Oke, keren. Kita mundur ke belakang. Dia sudah ada apa ya, talang air namanya. Oke, cukup keren. Dan dia memberikan kesan gagah dengan memberikan apa namanya, roof rail untuk membawa roof box. Jadi mobil ini memang didesain untuk keluarga walaupun dia 5-seater. Jadi walaupun bagasinya sudah cukup besar, dia tetap memberikan roof rail untuk kalau kita mau bawa roof box, dan ini menambah kesan gagah SUV banget. Kita ke bagian bawah. Ini sepertinya saya nggak tahu ini after sales atau memang bawaan untuk menahan pintu dari benturan kalau buka. Dia juga memberi kesan apa ya, footstep, walaupun kurang berhasil menurut kami. Kalau di Suzuki XL7 tuh dia memberi kesan ada footstep, jadi kayak kesannya large SUV yang ada footstepnya. Kalau ini dia beri kesan yang sama untuk memberi kesan gagah, tapi tidak terlalu berhasil menurut kami. Ini dikasih hitam-hitam, ya khas SUV lah ya. Intinya di mobil memberi kesan gagah. Kita ke belakang, sama ini juga cukup
apa kalau kami bilang simetris gitu. Enak kalau kita mau melakukan sesuatu pada ban tanpa mengganti velg, mau memperbesar ukuran ban misalnya, harusnya sih nggak gasruk. Ini tangki BBM-nya, kalau nggak salah kapasitasnya 48 liter. Mobil ini diklaim cukup hemat untuk sekelas SUV compact ya, SUV compact. Dia bisa di angka 12-13 km per liter. Kita ke belakang. Oke, dia ada 4 sensor parkir walaupun belum ada kamera belakang. Kemudian antena radionya sudah tipe yang seperti ini ya, bukan yang panjang seperti itu tuh. Ya, walaupun dia belum yang sharp itu ya, tapi itu masih bisa akses sih kita ganti yang mode sharp seperti HRV. Kemudian dia ada tombol. Biasanya, oke, sebenarnya disclaimer, kami baru pertama kali melihat Suzuki Exover sedekat ini dan berkesempatan masuk ke dalam melihat sekeliling. Biasanya mobilnya ada tombol seperti ini, dia sudah keyless entry. Kita coba. Kita kunci dulu. Nah, kunci seperti ini ya. Oh, jelas keyless entry ini. Jadi kalau mobilnya habis baterai, nah ini keyless entry ini. Oke, kita kunci dulu. Nah, coba kita pencet ya. Baru buka. Oke, terbuka. Jadi keyless entry-nya nggak cuma di pintu driver, tapi juga buat buka bagasi. Nah, sekarang kita ada bagasi. Dia sudah dilengkapi dengan separator. Kemudian kapasitas bagasinya itu sekitar 450 liter. Berbeda tipis dengan HRV yang memberikan kapasitas bagasi 470 liter. Coba kita buka separatornya untuk memperluas ya. Dia rata tapi tidak datar. Oke, tapi lumayan lah, ini bisa memperluas ruang bagasi. Di sini ada lampu yang otomatis menyala ketika pintunya dibuka. Juga ada colokan. Tapi kalau di sini buat apa ya? Mungkin buat nyolokin vacuum cleaner untuk bersihkan mobil ini. Ya, Suzuki. Buat apa naruh di sini? Oke, kita pindah ke bagian kemudi. Dah. Ada kritik sedikit ya. Separatornya ini menurut kami cukup ribet karena dia harus pakai 2 tali. Karena mobil hatchback ya, bukan SUV. Biasanya hanya 1 tali and you can go gitu, plug and play. Ini dia harus nyangkutin 2, kalau nggak dia miring, collapse. Tapi kami apresiasi ini bisa dilipat. Jadi coba lihat ke sini. Nah, jadi kalau kita buka bagasinya, setengah dari si separator ini akan terangkat, tapi yang di sini tuh masih oke. Jadi kalau mau naruh barang di sini masih bisa. Dia nggak yang langsung ngangkat langsung begini miring. Kalau kita naruh minum atau apa kan tumpah ke depan. Oke, itu apresiasi. Lanjut aja ya. Oke. Ya. Kita ke depan. Jadi dia keyless entry. Lihat ada tombol hitam. Nah ini kalau habis baterai kita bisa pakai kunci serep untuk dicolok ke sini. Oke. Tapi karena baterainya masih ada, kita coba keyless entry-nya. Oke, kita kunci dulu. Nggak bisa dibuka ya. Kita pencet. Terbuka. Tapi dia belum auto retractable spion ketika dibuka atau tutup. Biasanya mobil itu atau pada umumnya ketika dibuka ini akan otomatis membuka. Ketika kita kunci dia otomatis tutup. Sebelum kita masuk, kita bahas yang ada di door trim ini ya. Ada tombol-tombol. Kalau kita perhatikan dari sini hanya 1 kaca yang bisa dibuka secara auto. Artinya ini sekali pencet dia akan turun, diangkat dia akan naik gitu. Yang lainnya masih harus dipencet secara manual. Dia ada central lock dan open. Dia ada central lock untuk setiap kaca. Ini untuk buka spion. Nah ini unik nih, unik. Biasanya mobil-mobil itu untuk memindahkan kontrol spion kanan dan kiri, dia dipencet kanan atau kiri. Ini enggak, diputar. Nah, diputar ini ke tengah. Ada rasanya gitu, kanan, tengah, kiri. Jadi itu unik. Dia sudah ada cup holder 1 di sini. Dan ada 1 lapisan akomodasi yang menurut kami sempit. Coba difoto di video ini. Ini kan ada ruang ya. Halo Suzuki, kenapa ini nggak bisa masuk ke dalam? Kenapa ini sempit sekali? Walaupun ini nabrak sama jok, harusnya ini dibuka aja gitu ke dalam. Tangan masih bisa masuk buat naruh sesuatu, sehingga meningkatkan kapasitas akomodasi. Oke, kita coba masuk ke dalam. Oke, kita sudah berada di dalam unit Excellence 7.
sebelum kita membahas semua ini, tadi kami menemukan satu hal. Jadi ketika kita pakai keyless entry-nya untuk masuk ke dalam mobil ini, yang terbuka hanya door sebelah pengemudi, yang lain tidak otomatis terbuka. Itu plus minus. Untuk kemudahan, sebaiknya ketika kita buka yang ini, langsung auto central lock gitu, yang lain kebuka. Tapi untuk keamanan, sebaiknya seperti ini. Hanya pengemudi yang bisa masuk ketika dibuka, sehingga mengurangi kemungkinan kriminal. Karena mobil ini panas, kita nyalakan dulu. Nah, seperti biasa, tips menyalakan mobil dengan push start stop engine button. Oke, saya pegang dulu kameranya sebelum dinyalakan. Jadi, mobil di harga segini, dia sudah punya push start stop engine button. Jadi, keyless juga untuk menyalakan mobil ini. Dia sudah ada sensor parkir yang bisa diatur. Dia juga sudah punya, apa ini ya, kayaknya DRL yang bisa dinyalakan atau dimatikan sesuai keinginan pengemudi. Dan ini saya suka mobil Suzuki, selalu ada leveling untuk headlamp di depan, sehingga kita bisa atur lampu kita itu mau ngadep ke bawah, tengah, atau atas. Itu penting ya, kalau kita sebagai orang Indonesia yang beradab budaya timur, kita suka nggak enakan gitu kalau nyorot muka orang, ya kita tinggal leveling pakai ini. Oke, saya kembalikan ke mas kameramen. Nah, ini cara menyalakan mobil dengan push start stop engine button. Nyalakan sekali, dia memberi peringatan, head unit menyala. Yang kedua, semua kelistrikan menyala, sensor-sensornya sudah menyala. Jadi mobil ini sudah siap, dia sudah punya waktu untuk mengetahui kondisi mobil ini secara umum. Listrikan sudah ngalir, kemudian baru oke, karena ini manual, kita berarti injek kopling, baru kita nyalakan. Coba kita lihat ke sini. Lagi-lagi ya, pemilik mobil ini itu pinter. Jadi dia mematikan dulu AC sebelum mematikan mobil. Ini yang sudah jarang ditemui di pengendara-pengendara sekarang. Apalagi sorry nih, mak-mak. Itu karena istri saya begitu. Jadi ini sangat penting untuk membuat aki kita lebih awet. Jadi sebelum keluar, matiin mobil, matikan dulu AC-nya. Nah, sekarang kita nyalakan. Oh, ngomong bahas AC ya, dia sudah auto climate control. Untuk mobil seharga 240 juta, punya auto climate control itu oke banget. Thank you Suzuki, you've done very well. Jadi kita nggak repot-repot buat nyetel suhu, dia langsung mendeteksi sendiri ruangan ini sedang suhu berapa dan butuh didinginkan seperti apa. Tapi karena berisik, kita matikan. Oh, nah unik. Ternyata yang sebelah kiri itu buat nyeting suhu, sebelah kanan buat ngatur speed. Pada umumnya mobil-mobil itu yang ngatur suhu sebelah kanan, seperti yang pernah kita coba Mitsubishi Mirage, Wuling Cortez, kemudian Suzuki XL7, itu biasanya ngatur suhu di sebelah kanan, sementara yang speed di sebelah kiri ini sebaliknya. Mungkin Suzuki S-Cross ini memberi sedikit pembeda. Oke, di sini ada oh ini bisa diarahin ya, kita mau ambil udara dari luar atau memutar udara di dalam. Ini kayaknya on off. Oh enggak, jadi ini mau air conditioner, mau nyalakan kompresor atau tidak. Kemudian ini mode mau ke arah muka atau muka dan kaki, atau kaki saja, atau defogger. Jadi dia sudah dilengkapi dengan defogger. Kalau hujan supaya nggak ngembun, kita nyalakan yang defogger. Nah, kita pakai yang ini aja. Ini juga ada defogger. Oke. Oh ya, ada redundancy ya, tapi oke lah. Rear, di rear juga ada defogger. Ini cukup unik ya. Bahkan di mobil Wuling Cortez tuh kayaknya nggak ada yang rear ini. Kalau nggak salah ya, kalau salah tolong tulis di kolom komentar. Dia ada defogger buat rear supaya kaca belakangnya itu nggak ngembun, luar biasa. Oke, satu lagi yang saya mau cek dari AC. Biasanya mobil Suzuki itu dia kasih, sorry kebalikan, dia kasih heater. Bener, ada heater. Jarang sekali mobil-mobil di Indonesia, di negara tropis ini, membuat AC yang ada heaternya. Buat apa? Kita tinggal di negara tropis, buat apa heater? Tapi ya oke lah, terima kasih Suzuki, Anda sudah memberi heater untuk orang-orang yang kedinginan, terutama orang-orang yang jomblo. Oke, kita lanjut. Sebelum kita bahas material, kita cek dulu fitur-fitur apa aja sih yang dikasih oleh mobil ini. Nah, oke, setirnya model bulat, ada logo Suzuki, ada pencet-pencetan supaya kita nggak bosen ketika mengendarai. Ini pasti ke arah head unit. Saya nggak tahu nyalainnya. Saya nggak tahu juga, coba sorot ke sini deh. Saya nggak tahu ini head unit bawaan atau ini after sales. Karena harusnya ada logo-logo Suzuki gitu kalau dinyalain. Oke, apakah masih ngeling dengan setir ini? Masih ngeling ya, minimal ada suaranya karena kita nggak tahu cara menggunakannya. Nah ini nih, ini juga penting ini. Kalau Anda tinggal di sebuah komplek yang ada security-nya dan Anda suka jedak-jeduk di mobil ya, ketika kita mau buka kaca, say hello Pak Security kami mau masuk, ini langsung tek, matiin. Kalau nggak ada ini, ribet, harus ngecilin volume gitu kan, ribet. Kalau ini langsung mute. Nah oke, keren. Dan luar biasanya ini mobil, dia sudah punya cruise control.
kami tidak berkesempatan untuk mencoba cruise control karena ini enaknya di tol. Tapi tadi kami wawancara yang punya, dia bilang cruise control ini akan bisa diaktifkan ketika mobil pada speed 60 km per jam. Tahan di situ Mas Sam. Ini mobil, setirnya dia bisa tilt. Dan gak hanya itu, dia juga bisa teleskopik. Teleskopik loh, luar biasa. Luar biasa. Dan itu keren, mobil 250 juta. Oke, informasi sedikit ya. Sekarang itu, mobil ini tahun 2016, harganya sudah di angka 130-an juta saja. Menurut saya, daripada kita ambil HR-V yang masih mahal sampai tahun ini, ambillah Suzuki S-Cross. Ini untuk, kayaknya ini buat naikin speed ketika dalam mode cruise control. Oh, yang belum tahu cruise control ya. Jadi, cruise control ini, kalau kita lagi di tol, kecepatan 60, kita pencet, lalu kita lepas gas, ini mobilnya masih jalan dengan kecepatan yang tetap di angka 60 km. Nah, fungsi plus minus ini untuk naikin sedikit-sedikit 61, 62, 63 atau ngurangin 63, 62, 61, 60. Lalu kalau kita injek rem, cruise controlnya akan inaktif. Oke, mumpung kamera lagi saya pegang, kayaknya sih tidak ada pencetan-pencetan yang mengarah ke MID. Tapi di sini kita lihat ya, ini sensor bahwa dia lagi posisi rem tangan. Kemudian ada average fuel economy 11,4 km per liter. Untuk low SUV, oke lah, termasuk irit. Karena bobotnya mobil ini lumayan. Saya kurang riset, nanti saya tulis di sini berapa bobot mobil ini ya. Tapi ini cukup oke, cukup ekonomis, 11,4 km per liter. Untuk kami sebagai pengguna Wuling Cortez, dalam kota kami hanya mencatat 6 km per liter. Ini sangat oke. Itu ada sensor apa ya, 28 degree Celcius. Sepertinya itu suhu di luar ya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor suhu mesin, apakah dia overheat atau dalam keadaan aman. Jadi itu salah satu fitur keamanan yang menjamin kita tetap aman. Oh, dia udah ada auto dim ya. Dia ada auto. Kayaknya sih kalau dinyalain itu dia agak menggelap ya kalau malam. Jadi kalau disorot lampu dim dari belakang itu kita masih tetap aman dalam berkendara. Fitur apa lagi ya? Oh ini nih, kelihatan nggak? Sorry. Nah, ada auto ya. Kalau ada auto gini, biasanya dia sudah auto deteksi bagaimana ketika ada hujan, hujan kecil, hujan deras gitu, dia udah menyesuaikan si wipernya itu mau menyala secepat apa. Itu keren. Oke, masih fitur ini ada. Nah, saya suka keliru ini. Saya kira tombol. Kenapa sih dibikin beginian? Mau lurus aja gitu loh. Ini tuh kayak nyaru gitu. Buat apa bikin begini nih? Oke, ini. Nah, ya dia sudah ada mirror dan lampunya. Ini cukup jarang kita temui. Jadi ini sangat memanjakan supir atau driver yang ingin dandan dulu sebelum keluar mobil. Nggak hanya kaca, dia juga kasih lampu dan ada slot untuk meletakkan kartu tol. Tapi kayaknya pemilik kendaraan ini tidak pede, jadi dia masih pakai tongkat. Mungkin tidak mau pakai terlalu dekat dengan gerbang tol. Kalau kami kurang suka tongkat-tongkat begini karena ribet. Tuh kan, nggak enak kan? Tuh. Oke, yang sebelah sini kita lihat ya, apakah ada mirror? Wow, luar biasa, Suzuki S-Cross. Suami istri dapat mirror. Kalau mau kondangan, enak banget nih. Sebelum turun mobil, dandan dulu guys. Ada lampu dan ada mirrornya. Bahkan ada kartu. Jadi kalau isi penumpang sebelah kiri mau naruh kartu tol juga, buat apa? Silakan. Ada slotnya. Oke, kalau kemarin kita review Suzuki XL7, itu cuma satu sebelah kiri dan gak ada lampunya. Bahkan tidak ada kantong kartu di sebelah sini. Suzuki XL7, Anda lebih mahal loh dari S-Cross. Oke, itu fitur-fitur. Kita ke rem tangan sebentar. Ya, karena ini unit tahun 2016 dengan harga segitu, kami tidak ngatain untuk kali ini. Biasanya kami sebel dengan mobil yang masih pakai tongkat sihir. Hari gini sudah harusnya pakai electrical parking brake. Dan selain itu dia juga slidingnya masih pakai tongkat di bawah ini ya. Sudah kami jelaskan di video sebelumnya di Suzuki XL7 bahwa seharusnya semua mobil di Indonesia mau level apapun electrical seat. Jadi sudah bisa maju, bisa mundur. Jangan kayak gini nih. Ini membahayakan kalau di setting sambil mengemudi. Mungkin cuma saya doang ya, pengemudi yang suka nyeting maju mundur ini di saat mengemudi. Itu kemudian sekarang kita bahas bahan, habis itu kita bahas kepraktisan. Oke, sekarang kita bahas material. Nah, jok lagi. Setirnya ini sudah dilapisin sama yang punya, tapi dia sudah kulit. Dan jahitan-jahitannya asli. Ini ada benangnya beneran. Cukup apresiasi. Ini mobil tahun 2016, artinya dia sudah beroperasi selama 8 tahun. Begini kondisi kulitnya, lihat. Oke, ini mungkin karena sering kena jempol ya.
kena jempol, dia tidak terlindungi dengan after sales-nya si ini. Kalau kami lebih suka tidak pakai ini ya, karena ini menambah ketebalan, jadi kurang fun to drive gitu, kita kurang nyatu dengan mobilnya. Oke, lalu kita ke bagian pintu, masih plastik keras. Ini ada fabrik, tapi kami apresiasi dia tidak memberikan kesan jahitan palsu. Jadi mobil sekarang tuh banyak dia sok-sokan kasih jahitan, padahal plastik. Jahitan juga palsu. Ini mendingan kayak gini sekalian, nggak ada jahitan palsu, dia plastik udah jadi diri sendiri gitu. Dia keren, kasih list apa namanya ya, ini kan chrome, saya nggak tahu ini namanya warna apa ya, tapi ini menambah kesan garang kalau saya bilang. Dan ya Allah, alhamdulillah, apresiasi sekali, dia punya soft touch, dan ini beneran empuk kayak bantal. Ini enak nih, buat ngemudi ini enak, apresiasi. Sebelah kiri, oke, kita sekarang ke kepraktisan. Jadi dia ada, oh sorry, masih material tadi ya, ini masih plastik keras, dan agak ini ya, agak nggak steady di bagian ini. Mungkin ini bisa dibuka untuk apalah gitu, dan ini dia sudah kasih grill supaya kalau kita naruh parfum atau apa itu nggak jatuh. Di depan ada defogger untuk keluar AC kalau hujan. Ini menurut kami kurang steady plastiknya. Nah di sini soft touch luar biasa. Ini soft touch guys. Nah, kami suka soft touch. Oke, ke bawah. Nah plastik yang di sini steady. Entah kenapa yang sini enggak. Oke, ini ada list yang tadi kami sebutkan menambah kegagahan. Dia sekarang kita ke kepraktisan, ada akomodasi. Wow, ada lampunya. Ini cukup jarang ditemui ya. Jadi ada laci di bagian penumpang dan ada lampunya. Jadi kalau Anda naruh sesuatu di sini, malam-malam Anda bisa tahu barang apa yang Anda ambil. Jangan salah ambil barang. Dan dia ada semacam laci di sini buat naruh kunci. Lalu ada colokan yang harus pakai converter dulu kalau mau ngecas handphone ke USB atau Type-C. Ini juga bisa dipakai buat vacuum cleaner. Oke, dia manual. Ini ada kulit. Menurut kami kulitnya bagus. Mungkin ini asli ya, kalau saya mau cium nggak bisa karena perut saya besar. Ini lebih oke daripada punyanya Wuling Cortez. Punya Wuling Cortez itu ininya terkesan sekali kulit sintetis. Oke, praktisan kayak kita masih bahas material. Ini joknya ini firm. Dia bahannya fabrik tapi bagus dan memeluk badan dengan sempurna. Jadi harusnya ini fun to drive. Enak ya. Enak menurut kami ini. Headsnya juga bisa di-adjust. Nggak seperti jok pocong di mobilnya Honda Mobilio. Sorry ya. Dan di sini dia ada semacam kepraktisan lain, akomodasi. Ada 2 cup holder. Ada laci yang cukup besar. Ini lebih oke daripada punya Suzuki XL7. Walaupun dia mobil kompak SUV, ini gede dan dalam. Anda bisa naruh apapun di sini. Cukup lah. Oke. Dan kayaknya ada listrik di sini. Saya nggak tahu itu apa, tapi sepertinya bisa dibuka. Dan apakah ini bisa digeser-geser? Nggak bisa ya. Dia steady. Oke, nggak usah dipaksakan. Nah, saya mau kasih tahu ini nih, kelihatan nggak? Apresiasi sekali, Suzuki memberikan adjustable seat belt. Jadi ini fitur keamanan yang menurut kami harus dimiliki semua mobil. Kenapa? Untuk orang dengan ketinggian tidak seberapa seperti saya tentu harus menaikkan ke level maksimum supaya ketika dipakai, justru harus di bawahnya. Nah, dia akan mengeluk dengan sempurna. Kalau orang dengan tinggi badan yang saya 165, mungkin orang-orang 155 gitu, kalau dia nggak bisa di-adjust, ini tuh akan lari ke leher. Jadi bukannya nyelamatin tapi malah akan membuat bahaya. Jadi apresiasi sekali, S-Cross sudah dilengkapi adjustable seat belt. Oke, ke tempat lain apa ya? Oh ini dia sudah ada tempat untuk menyimpan kacamata dan ini biasanya soft opening. Soft opening ya, cuma mungkin karena usianya udah 8 tahun dia agak berat. Nah, itu soft opening. Oke, dia ada 2 lampu dalam dan dia masih ada lampu kabin di tengah. Jadi dia memberikan 1 di tengah dan juga di depan. Luar biasa. Oke, segitu untuk bagian kokpit atau pengendara depan. Apa yang mau saya bahas ya? Oh, di situ masih ada cup holder dan sedikit laci untuk yang berada di empang sebelah kiri. Walaupun lacinya ya itu ya kecil sekali gitu. Harusnya bisa dibikin lebih besar lah. Oke, kita ke belakang. Kita duduk di baris kedua. Ya, tanpa basa-basi, ini 1 kilan dari posisi saya mengemudi. Luar biasa lega ini mobil. Jadi legroomnya sangat-sangat lega dan kursinya untuk orang tinggi 165 seperti saya cukup menyangga ya. Jadi ada mobil-mobil itu yang ininya tuh agak ke bawah dan lantainya tinggi sehingga kita jadi begini. Itu
nggak nyaman. Nah ini tuh oke lah ya, at least untuk orang ketinggian Indonesia pada umumnya 195 cm ini sangat nyaman. Di sini ada tonggolan, lebih bagus lagi kalau ini datar, karena notabene ini adalah 5 seater, 1, 2, 3, 4, 5. Penduduk di tengah ini paling kasihan, karena satu dia udah nggak dapet headrest, kakinya juga lebih kecil, ada tonggolan, coba ya kita cobain aja. Nah ini yang saya maksud, ini tuh tidak nyaman, sepatu saya pun tidak cukup. Ini ukurannya 42 ya sepatu, ini tidak cukup, dan ini mungkin untuk anak-anak aja. Jadi gimana ya bilangnya, mungkin mobil ini 4+1 ya, 4 penumpang dewasa plus 1 anak di tengah. Di tengah ini nggak enak guys, enaknya di pinggir. Di pinggirnya kayak bos. Wow, ada headrest yang oke, headroomnya juga tinggi, enak sekali. Ada pegangan, dan ini ada fitur kecil, fitur yang nggak seberapa, tapi ini sangat nolong kalau Anda mau kondangan atau mau pergi sesuatu yang harus menggantungkan pakaian, baju. Kalau gantung di sini tuh kurang oke. Jadi dia sudah sediakan satu ini apa istilahnya ya? Istilahnya dedicated untuk menggantung barang, baju dan sebagainya. Oke. Bahannya sama seperti jok depan. Ini enak. Di belakang, ternyata kalau dalam kondisi tertutup dia kayak perosotan, nggak lurus. Saya nggak tahu ini mobil karena sudah 8 tahun jadi seperti itu, atau kami salah mutakan, tapi ini nggak rata ya. Ini nggak rata. Jadi ini harusnya bisa dibikin rata. Kenapa harus begini? Karena kalau kita bawa barang-barang yang mudah menggelinding, ketika kita buka pintu belakang itu akan jatuh. Nggak juga ya, ketika dibuka kan dia dongak gitu. Anyway, harusnya ini bisa dibikin lebih lurus. Ini ada kaca kecil untuk siapa ya, tapi ya oke lah. Ini kacanya menurut kami kurang gede, entah kenapa. Rasa-rasanya untuk mobil compact SUV harusnya bisa dibikin lebih gede supaya kita pemandangannya tuh lebih oke. Atau ini mungkin nggak perlu ya, atau ini yang dikecilin gitu, jadi biar pandangan lebih oke dan kita jadi nggak gampang mabok. Oke, kita lanjut. Dia ada kepraktisan untuk penumpang belakang, ada kantong 1, 2, ada cup holder. Di sebelah kiri juga ada, tapi nggak ada lacinya. Coba lihat, nggak ada lacinya. Kenapa? Kenapa nggak ada lacinya? Memangnya penumpang belakang nggak boleh nyimpen barang? Kenapa nggak ada lacinya? Padahal di belakang itu harusnya kayaknya masih ada space di bagian segitiga pintu itu ya, untuk dibikin ya mini laci. Diusahain lah. Oke. Dan lagi-lagi kami suka sekali ada soft touch untuk menyangga ini apa namanya, siku dengan enak. Itu untuk siku sebelah kanan, karena saya duduk sebelah kanan. Yang sebelah kiri ya, dia ada armrest luar biasa, dan bisa naruh kopi, nah sebentar, dan bentuknya lurus ya, lurus horizontal, sumbu X 0. Apakah bisa di leveling? Nggak bisa, tapi karena dia lurus kami apresiasi. Ini enak banget ya, walaupun agak terlalu ke bawah sih, tapi ya oke lah, minimal naruh minum nggak tumpah ya. Minuman gelas-gelas kecil ini masih oke lah. Nah, sini sudah ada gelas, tapi di laci ini tidak memberikan kepraktisan ya, hanya untuk cup holder yang gede gitu. Dan ini bahannya juga oke. Jadi sudah ada armrest. Oke. Di mana saya lagi mencari di mana kasih beltnya? Oh ada. Oh ya ini ya. Jadi ini kesini, yang tengah di sini, yang kiri. Cukup lega. Dan AC-nya belum ini ya, belum double blower, dia masih mengandalkan AC dari depan. Tapi kami tidak merasa kepanasan, padahal pintu sebelah kiri dibuka oleh mas kameramen. Kita coba jalan sedikit. Tadi ada yang lupa ya, jadi saya kira itu baru di mobil-mobil yang keluaran baru seperti XL7. Ternyata di Suzuki S-Cross ini sudah ada juga nih yang Bluetooth. Nyalakan ini, matikan, dan pushnya tuh ke atas. Jadi praktis gitu, sambil mengendara kita bisa tek-tek-tek gitu. Asik ini, setirnya banyak sekali yang bisa kita explore dari mobil ini melalui tombol-tombol yang ada di kemudi. Kita akan coba jalan. Sebentar, coba lihat tuh. Kita sudah berada di sini sekitar 20-an menit. Tapi average fuel ekonominya tetap di angka 11,4 km per liter. Jadi mobil dalam keadaan diam saja, dia nggak makan bensin gitu. Kalau Wuling Cortez kita duduk sebentar begini, itu pasti udah 11,0 atau 10,8. Halo Wuling Cortez, kenapa Anda boros sekali? Oke, kita coba jalan. Posisi mobilnya tadi saya di sini ya. Kita coba jalan.
bisa kita tes apakah ketika berjalan spionnya auto membuka, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia auto lock pada kecepatan tertentu. Yang ketiga, bagaimana sensor seat beltnya. Saya pakai dulu, kameramennya tidak pakai seat belt, kita lihat nanti seperti apa ya. Bismillah. Oke. Engine brake-nya terasa. Oke, kita lihat ya. Atau harus di kecepatan 20 km per jam. Ya. Kita bisa tahu di sini spionnya itu harus dipencet. Central lock-nya harus dipencet secara manual, belum auto. Dan sebentar. Seat belt-nya itu tidak memberi peringatan. Padahal tadi sebelum berangkat di sini tuh ada sensor yang mengingatkan untuk pakai seat belt. Sebentar, ini kameranya gelap dulu. Kameramen saya belum pakai seat belt. Coba pakai seat beltnya. Nah, siap. Kita coba jalan. Karena kemarin baru bawa XL7, mobil ini tarikan bawahnya kurang oke ya. Jadi baru kemarin kami mencoba mereview Suzuki XL7. Tendangannya memang beda. Mobil ini tadi belum dibahas ya, dia 1500 cc dengan torsi 107 horsepower. Oh my god. Ini naik ke tanjakan. Kita lagi naik tanjakan ya, dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Di gigi 2 tadi hampir mati mobilnya. Tapi itu relatif ya. Mungkin penggunanya belum servis atau bagaimana. Menurut kami ini tendangan awalnya kurang. Dan kalau kita lihat-lihat review lain yang mencoba mengendarai mobil ini, 0 ke 100-nya itu cukup lemes ya. Dia membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 17 detik. Untuk mobil SUV dan dia mengklaim ini S-Cross ya. Sebelumnya dia bilang mobil ini tuh X-Over. Artinya apa? Dia mau bikin mobil crossover. Crossover itu mobil yang dipakai untuk di jalan berbatu, di jalan terjal, di jalan menanjak. Seharusnya tenaganya bisa dibuat lebih baik lagi, torsinya dibuat lebih baik lagi. Dan menurut kami ini kedepannya cukup oke. Untuk ini ada motor lewat ya. Nah, kedengaran kalau kita buka. Nah, kedepannya cukup oke untuk suara yang datang dari luar. Tapi suara mesinnya masuk banget ke dalam kabin. Benar nggak mas kameramen? Benar. Anda sudah naik Boarding Cortez kan? Iya. Nggak ada suara ini kan? Tidak ada. Kenceng juga ya, setelah melewati 40 km per jam, akselerasinya lumayan. Cuma tadi memang PR-nya di tendangan awal. Dan kebetulan tempat kami mereview itu ada di bawah. Jadi kita untuk keluar tuh harus naik-naik ke tanjakan dulu. Oke, karena ini sudah mau maghrib, kita harus segera akhiri. Kita harus berputar dan kembali ke posisi awal supaya mas kameramennya bisa segera pulang. Nah, saya bingung nih mau muter pakai gigi 2 atau gigi 1 nih. Oh, masih ngerekam kan ini? Masih. Radius putarnya oke guys. Ya lumayan ya, walaupun ini harus mundur sedikit. Wah, ini kameramennya mabok ini. Saya nggak biasa mobil manual. Nah, begitu masuk gigi 2 tuh agak gitu. Dia tenaganya tuh kurang nendang gitu. Jadi nggak smooth perpindahan giginya itu. Biasanya tuh gigi 1 ke gigi 2 tuh. Dia agak low lagi gitu. Apa kami yang salah ya memindahkan, waktu memindahkannya mungkin kurang tepat gitu ya. Jadi memang sangat relatif tergantung yang membawa mobil. Tapi sejauh pengalaman kami bawa mobil manual, ini agak kurang di tendangannya. Tapi lagi-lagi, setelah kecepatan 40 km per jam, akselerasinya lumayan. Engine brake-nya juga smooth. Tadi kami turunkan dari gigi 3 ke gigi 2, tidak terlalu bikin mual. Dari gigi 2 ya, kita gas. Nah, oke. Itu gampang. Kalau mau turun ke gigi 1, mesinnya ngeraung karena RPM-nya akan tinggi sekali.
Sementara kita kasih gigi 2 ini, kita menanjak ini. Ini gigi 3. Nah, tak kuat ya. Kita gigi 2. Oke. Gigi 2 baru ada tendangan. Jadi perpindahan gigi 1, 2 ke 3-nya tuh agak gimana ya? Agak membingungkan. Oke. Nah, ada turun lagi gitu. Memang tendangan awalnya aja mobil ini. Tapi kalau di tol kami yakin ini enak. Oke. By the way, mobil ini di tahun 2024 seperti saya sebutkan sebelumnya, itu hasil riset kami, harganya itu di angka 120 sampai 30-an juta, tergantung kondisi mobil dan transmisi manual atau otomatis. Jadi buat pasangan-pasangan muda yang baru menikah, belum punya anak, atau anak 1 atau anak 2 atau anak 3 pun, karena ini 5-seater, ini sangat-sangat recommended daripada kita harus menggocek kantong lebih dalam untuk mengambil mobil kompetitornya yang lebih mahal. Ya, sebut saja inisialnya Honda HR-V gitu ya. Oh ya, sebagai info, kami juga akan mereview unit Honda HR-V. Nanti kita bandingkan. Engine brake-nya oke. Yang kami suka dari mobil manual adalah ketika kita sedang turun dari tanjakan, kita bisa mengandalkan engine brake. Jadi turunkan gigi ke gigi 2 atau gigi 1 kalau dia sangat terjal, sehingga mobil itu nggak banyak nginjek rem. Karena kalau kita turun dari tubuh kita terlalu banyak menginjak rem, itu sering kejadian rem blong karena kepanasan. Diinjak terus, panas, akhirnya ngeblong, dan itu sangat berbahaya. Itu. Mengendarai mobil ini membuat kami kangen dengan unit kami yang lama, Mitsubishi Mirage. Feel-nya serupa. Oh ya, tadi saya ingat, setelah dari sisi duduk, kemudian pengendalian, belok kanan, belok kiri, kecuali percepatan ya, mobil ini menurut saya fun to drive. Mobil ini fun to drive, jadi tuh nggak ada delay gitu. Kita belok, ya, mobil ini harusnya fun to drive karena nurut banget gitu. Kita bawa mobil ini tuh kayak bawa badan aja gitu, nggak terlalu banyak delay, dan cara mengemudikannya saya nggak tahu deh. Saya mau bilang mudah, tapi saya nggak ngerti perpindahan transmisinya yang kurang smooth. Oke, saya tidak mendengar ada suara parking sensor ya, karena di belakang memang kosong dan mobil ini belum dilengkapi dengan kamera parkir. Ya, segitu untuk pengendaraan. Kita masuk ke closing. Oke, kita sampai di penghujung review. Tidak menutup. Kita sampai di penghujung review. Jadi kesimpulan kami, mobil S-Cross ini adalah mobil low SUV yang value for money. Kenapa? Karena untuk harganya, dengan fitur-fitur yang tersedia di mobil ini, seharusnya dia bisa mengalahkan kompetitor terdekatnya seperti Honda HR-V. Jadi untuk harga sekarang ini yang tadi saya sebutkan di angka 120-an, 130-an juta, kayaknya kita dapat fitur mobil yang sekelas 300-an juta rupiah. Nah, untuk pasangan-pasangan muda lagi-lagi yang ingin memiliki sebuah unit yang dengan budget yang minim, Anda bisa dapatkan X-Cross tahun 2016. Tapi ada kekurangannya yang menurut kami atau yang kami rasakan ketika menggunakan mobil ini. Yang pertama tadi, tendangan awal tenaganya itu somehow agak gimana ya, agak kurang gitu. Tapi relatif ya, entah memang mobil ini belum diservis, nanti kita wawancara yang punya ya, atau memang begitu karakternya gitu. Dan perpindahan giginya menurut kami kurang smooth dan agak membingungkan. Jadi ketika 1 ke 2 agak turun tenaganya, tapi kalau dibiarin di 1 dia udah meraung. Itu yang kami rasakan. Kemudian kalau berdasarkan info sekunder yang kita baca-baca dari berita, mobil ini sudah agak sulit ditemukan spare partnya. Nah, kalau ada bantahan silakan tulis di kolom komentar. Anyway, mobil ini, satu kalimat untuk mobil ini adalah value for money. Sekian dari Samurai Max, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Video ini aku menyerah lah. Dibuka situ buat narik, kalau dia mogok gitu ada kayak tongolan buat ditarik. Terima kasih sudah menonton.
Opini Samurai Max merupakan opini otomotif entusias dan bukanlah otomotif expert. Tahan di situ Mas Sam. Ini mobil, setirnya dia bisa tilt. Dan gak hanya itu, dia juga bisa teleskopik. Teleskopik loh, luar biasa. Luar biasa. Well. Jadi kita nggak repot-repot buat nyetel suhu, dia langsung mendeteksi sendiri ruangan ini sedang suhu berapa dan butuh didinginkan seperti apa. Tapi karena berisik, kita matikan. Nah, unik. Ternyata yang sebelah kiri itu buat nyeting suhu. Sebelah kanan buat ngatur speed. Pada umumnya mobil-mobil itu yang ngatur suhu sebelah kanan, seperti yang pernah kita coba Mitsubishi Mirage, Wuling Cortez, kemudian Suzuki XL7, itu biasanya ngatur suhu di sebelah kanan. Sementara yang speed di sebelah kiri ini sebaliknya. Mungkin Suzuki S-Cross ini memberi